Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini tanggal 10 September tahun 2024. Kita akan mulai lagi uji komprehensif bagian kedua. Itu untuk Ibu Hazimah, Ibu Hasiah, Pak Nafrizal, dan Ibu Masnia. Ibu Ya, Bu. Masni. Oke, untuk yang pertama tampil ini untuk Ibu Hazimah. Ibu Bu. Hazimah, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu Ya, Bu. Hazimah, silahkan Ya, Bu. baca Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasul qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfun minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minan zulumati ilan nur minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bu Azimah. Kita lanjut, silahkan tulis ayat-ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih Bu Azimah. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Sudah siap Bu Azimah? Apa siap, Bu? Oke. Untuk untuk Ibu Azimah, perhatikan pertanyaan saya ya. Bu Ya, Azimah, Bu. bagaimana cara Anda menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam praktik mengajar sehari-hari? Ya, Bu. Kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, profesional, dan positif. Ada beberapa cara konkret untuk menerapkan prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan. Perlakuan semua siswa dengan adil dan setara tanpa membedakan latar belakang siswa. Yang kedua itu ada integritas dan kejujuran, di mana integritas dalam semua aspek, termasuk penilaian dan pengelolaan kelas. Yang ketiga itu ada tanggung jawab profesional,
tanggung jawab dengan mempersiapkan materi pelajaran dengan baik, memenuhi jadwal dan menjaga profesionalisme di kelas. Yang keempat, kerahasiaan dan privasi, di mana lindungi privasi siswa dengan tidak membagikan informasi pribadi mereka tanpa izin, dan jaga kerahasiaan hasil penelitian serta catat akademik. Yang kelima itu ada respek terhadap siswa, yaitu pendapat, Bu, dan nilai-nilai siswa, ciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai keragaman serta perbedaan pendapat. Yang keenam itu ada pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana pengembangan atau keterampilan dan pengetahuan itu meliputi atau melalui pelatihan profesional dan membaca literatur terbaru dan mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan. Ya, itu, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pendekatan yang Anda gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Ada beberapa pendekatan, yaitu pertama itu menggunakan berbagai metode, Bu, yaitu menyampaikan materi. Pertama visual, itu seperti gambar. Yang kedua auditori, itu seperti ceramah, diskusi kelompok. Yang ketiga kinestetik, itu berupa atau melibatkan dari secara fisik, itu seperti permainan. Lanjut itu ada pendekatan multi atau sensori, itu menggunakan pendekatan siswa menggunakan lebih dari satu gaya belajar pada saat bersamaan. Yang ketiga itu diferensiasi tugas dan evaluasi, di mana kita meminta atau evaluasi itu berdasarkan kebutuhan dan kekuatan individu siswa. Selanjutnya itu memberikan pilihan dalam pembelajaran. Itu ada untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar. Gaya belajar siswa dalam memilih antar membuat seperti video, menulis esai, atau membuat presentasi. Yang kelima itu ada menggunakan teknologi untuk pembelajaran individual. Menggunakan seperti platform learning yang menggunakan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keenam, pendekatan kolaboratif. Ini mengatur siswa ke dalam kelompok kecil dengan anggota yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang terakhir itu, Bu, ada refleksi dan umpan balik, di mana siswa itu tentang bagaimana mereka merasa nyaman dalam belajar. Umpan balik mereka membantu sekali, Bu, dalam strategi pembelajar agar lebih sesuai dengan referensi belajar mereka tersebut. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Azimah. Ya, Bu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Oke, selanjutnya sesi pertama untuk Bu Hazimah. Ya, Bu. Oke, udah siap Bu ya? Bu. Oke, pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai usia? Silakan, Bu. Ya, baik, Bu. Di sini ada beberapa prinsip dasar psikologi perkembangan relevan. Yang pertama, perkembangan bersifat bertahap, yaitu anak-anak melalui berbagai tahap perkembangan yang memiliki karakter unik. Yang kedua, perkembangan bersifat individual. Setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan bersifat berkesinambungan, yaitu perkembangan adalah proses yang terus-menerus dan saling terkait. Yang keempat itu perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
di mana faktor genetik dan lingkungan sama-sama berperan dalam perkembangan anak tersebut. Ya, hanya itu Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, jelaskan strategi yang Anda gunakan untuk mengelola perilaku siswa dan menciptakan iklim kelas yang positif. Silakan Bu Azima. Ya, terima kasih Bu. Di sini kita sebagai guru harus memahami perilaku siswa. Pertama kita harus melihat dari observasi, itu perhatian pola perilaku siswa, baik yang positif maupun negatif. Yang kedua, kita harus berkomunikasi, berbicara langsung dengan siswa untuk memahami alasan di balik perilaku mereka tersebut dan atau tingkah laku mereka. Yang ketiga, itu kolaborasi dengan orang tua. Di situ juga ada membangun hubungan positif, itu saling menghormati, itu menciptakan suasana kelas yang saling menghormati antara guru dan siswa. Dan menunjukkan kepedulian antara minat yang tulus terhadap kehidupan siswa dan prestasi mereka. Lanjut, memberikan pujian yang bersifat spesifik dan tulus atas perilaku positif siswa. Di sini juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang berkondusif. Pertama itu struktur yang jelas, di mana tetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Lanjut, itu adanya rutin, itu pembuatan jadwal, transisi yang lancar antara satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Lingkungan fisik itu ada pastinya kelas tertata rapi, nyaman, dan bagi pengelolaan perilaku anak itu pertama pencegahan, itu antisipasi masalah perilaku sebelum terjadi dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Lanjut, itu reinforcement positif, itu memberikan hadiah atau penghargaan atas perilaku yang diinginkan. Lanjut, konsekuensi logis itu memberikan konsekuensi yang sesuai dengan tindakan siswa. Misalnya, jika siswa mengganggu teman, ia harus meminta maaf. Lanjut, problem solving, itu ada ajakan siswa untuk terlibat dalam mencari solusi atau masalah perilaku yang mereka hadapi. Itu ada lagi model peran. Model peran ini kita bisa contohkan yang baik bagi siswa dengan menunjukkan perilaku yang diharapkan, seperti perilaku yang baik. Nah, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Azima. Ini terakhir silakan presentasikan modul ajar yang sudah Ibu pilih. Silakan. Ibu. Udah. Baik, Ibu, saya di sini mengambil berbasis PJBL dengan ACB kelas 4 tentang teladan Asmaul Husna. Potensi awal itu peserta didik dapat mengemukakan pengertian Asmaul Husna dengan benar, profil pelajar Pancasila dan pelajar dan alami itu pertama beriman kepada Tuhan Yang Esa, dua berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik, tiga mandiri, empat bergotong royong, lima bernalar kritis, enam kreatif. Sini ada juga sarana prasarana, ruang kelas, dan ada alat tambahan itu seperti Asmaul Husna, dan artinya itu berupa YouTube yang dilakukan, dua matching care, yaitu kartu pasangan untuk pembelajaran, yang tiga korset untuk pembuatan mapping atau kertas buram, yang keempat LCD atau proyektor, yang kelima laptop.
Sini juga ada media pembelajaran berupa video Asmaul Husna, lanjut materi dan sumber bahan ajar itu buku PAI kelas 4, itu belajar akhlak 99 Asmaul Husna, lanjut LKPD, Spido, dan lain-lain. Target peserta didik itu berjumlah kelas 4 25 peserta. Mode pembelajaran itu PJBL, pendekatannya sensitive learning dan TPACK. Strategi itu pembelajaran konseptual, metode ada pengamatan, percobaan, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Di sini ada juga tujuan pembelajaran. Pertama, peserta dapat mengemukakan arti Asmaul Husna. 2, menyebutkan 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. 3, menjodohkan kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min sesuai dengan artinya. Kriteria kata capaian tujuan pembelajaran ini laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menjelaskan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dapat menjodohkan kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min sesuai artinya, serta individu dan kelompok sehingga menampilkan sikap-sikap menjaga kebersihan dan citra keamanan. Pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan siswa tentang Asmaul Husna, dapat membuat paparan tentang Asmaul Husna sehingga tanam sikap serta meyakini sikap sederhana dan saling membantu sebagai cerminan dari iman. Tanyaan tematik, apakah Anda semua sudah menghafal Asmaul Husna? 2, sudahkah menghafal? Bagaimana perasaan Anda? 3, jika belum menghafal, apa yang akan Anda lakukan? 4, apa yang Anda ketahui tentang Asmaul Husna? Kegiatan pembelajaran, langkah-langkah itu guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti buku pembelajaran, buku paket, agenda guru, modul ajar, LKPD, dan lembar evaluasi. 2, membuat deskripsi sesuai bahan ajar. 3, laptop, proyektor, alat tulis yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kegiatan pembukaan, pertama, guru bersalam, menyapa, dengan kehadiran, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. 2, salah satu pendidik memimpin pembacaan doa lanjut dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa. 3, guru menyanyikan salawat. Lanjut, yang 4, siswa bersama guru saling mengucapkan, saling serta saling menanya kabar. 5, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal seperti persepsi anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Dan 2, apakah kamu pernah mendengar Asmaul Husna? 3, apakah anak-anak bisa menciptakannya kembali? Lanjut. 6, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Mengenal kritis kegiatan inti. Materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min. Sintak pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Guru menanyakan poin mengenai Asmaul Husna atau video tentang Asmaul Husna. Mengamati video, lanjut menjawab pertanyaan guru tentang materi. Guru saling bertanya jawab tentang Asmaul Husna dan artinya dan keteladanan yang baik, menahan diri. Sintak kedua, mendesain perencanaan produk, itu peserta didik menerima penjelasan guru. 7, peserta didik telah menerima LKPD dari guru, peserta didik membaca petunjuk baca LKPD. Lanjut, peserta didik mendapat pengarahan dari guru. 9, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Sintak yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek. Yang ke-11, penyusunan jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama.
Singkat keempat, memonitor aktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama pelaksanaan proyek, memantau realisasi perkembangan dan bimbingan jika mengalami kesulitan. Lanjut, peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai jadwal. Sintak kelima, menguji hasil. Peserta didik dan guru berdiskusi tentang langkah-langkah pembuatan kaligrafi. Lanjut, guru memantau hasil proyek yang telah dibuat dan mengukur pencapaian standar. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat. Peserta didik memaparkan laporan karya yaitu menampilkan hasil pembuatan karya tempel. Sintak ke-6 itu evaluasi. Peserta didik dengan bimbing guru melakukan kegiatan breaking tepuk tangan anak soleh, meningkatkan konsentrasi anak. Jadi, peserta didik melakukan bimbingan proses pemaparan proyek yaitu menampilkan hasil karya tempel kelompok masing-masing. Setiap kelompok menampilkan hasil karya di depan kelas. Peserta didik, kelompok lain dan guru menanggapi hasil proyek. Lanjut, guru memberikan penilaian hasil proyek. Kelompok yang karya yang paling bagus dan rapi mendapatkan reward berupa bintang berpoin dari guru. Kegiatan penutup yaitu penyimpulan. Peserta didik diberi kesempatan untuk menunjukkan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami atau berpikir kritis. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang poin-poin Asmaul Husna. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi materi dan peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pelajaran untuk pertemuan berikutnya atau tindak lanjut. Jadi, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Mungkin hanya itu dari modul saya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azimah.